Aku melihat begitu banyak tangan berlumuran darah. Aku melihat bagaimana keserakahan boleh terus berlangsung. Para pemilik modal boleh terus mengeruk keuntungan. Para manajer dan para pemegang kekuasaan boleh terus-menerus bercengkrama di atas setiap tetes keringatku. Tapi seorang buruh kecil seperti diriku berani membuka mulutnya menuntut kenaikan upah, nyawanya akan terenggut. Kata-kata tersebut merupakan perkataan Marsinah dalam sebuah petikan dialog dari naskah monolog berjudul Marsinah Menggugat, karya Ratna Sarumpait. Halo Cis, selamat datang di ruang kami. Di ruang kami kali ini, gue bakal bahas seorang tokoh, seorang pahlawan bagi mereka para kaum buruh yang disepelekan kesejahteraannya oleh perusahaan. Seorang pejuang tanpa tanda jasa dan berakhir mengenaskan akhir hidupnya. Marsinah, seorang pejuang sejati yang membela hak rekan-rekannya sesama buruh. Marsinah lahir pada 10 April 1969 dan memiliki tipikal buruh perempuan desa yang pergi ke kota tetapi terpinggirkan. Marsinah merupakan anak kedua dari 3 bersaudara yang semuanya perempuan, Cis. Marsini kakaknya dan Wijiati adiknya. Marsinah lahir dari pasangan Astin dan Sumini di desa Ngelundo, kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk. Tidak ada yang istimewa dari masa kecil Marsinah. Ia tipikal anak perempuan kalangan menengah pedesaan yang hidup subsisten, tidak terlampau miskin walaupun tidak kaya. Seperti mayoritas anak-anak pedesaan di Indonesia, Cis, ia sudah bekerja pada usia dini dan tampak lebih dewasa dari usianya. Bekerja bagi Marsinah sangat lazim, termasuk kerja upahan di rumah maupun di pabrik. Sepulang sekolah, Marsinah membantu neneknya menjual gabah dan jagung, dan menerima sekedar upah untuk mengangkut gabah dengan sepeda dari sawah atau rumah pembeli maupun penjual gabah, Cis. Oke Cis, kita masuk ke awal-awal sebelum peristiwa ini terjadi. Tepatnya 1 bulan sebelum Marsinah dibunuh. Saat itu Presiden Soeharto menghadiri pertemuan hak asasi manusia di Thailand nih, Cis. Dalam forum itu, Soeharto menyatakan RUU hak asasi manusia yang dicanangkan PBB nggak bisa diterapkan di negara-negara Asia. Di Asia, warga nggak bisa bebas mengkritik pemimpinnya. Beda dengan budaya barat, katanya. Soeharto juga menekankan bahwa warga negara wajib menunjukkan rasa hormat pada pemimpin mereka, sebagaimana anggota keluarga kepada kepala keluarganya. Kala itu Presiden Soeharto melakukan intervensi nih yang kuat untuk memonitor dan mengatur proses protes buruh. Ia memiliki perangkat surat keputusan Bakorstanas nomor 02-Satnas-12-1990 dan keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 342-Men-1986 yang berbunyi, jika ada perselisihan antara buruh dengan pengusaha, maka yang berhak memediasi adalah militer, Cis. Gak heran nih, para pekerja yang kritis dan mencolok harus kuat-kuat nih menghadapi intimidasi dan penangkapan. Marsinah yang kala itu adalah buruh PT Catur Putra Surya, buruh PT CPS digaji Rp1.700 per bulan, Cis. Padahal berdasarkan Kepmen 50/1992 diatur nih bahwa UMR Jawa Timur ialah Rp2.250. Pemprov Surabaya meneruskan aturan itu dalam bentuk surat edaran Gubernur KDH tingkat 1 Jawa Timur 50/1992. Isinya meminta agar para pengusaha menaikkan gaji buruh 20%, Cis. Kebanyakan pengusaha menolak aturan tersebut, Cis, termasuk PT CPS. Bianto, salah seorang rekan Marsinah, menuturkan manajemen PT CPS hanya mau mengakomodasi kenaikan upah dalam tunjangan, bukan upah pokok. Nah, yang jadi permasalahannya ialah jika buruh tak masuk kerja karena alasan sakit atau melahirkan, tunjangannya akan dipotong, Cis. Negosiasi antara buruh dengan perusahaan mengalami kebuntuan nih. Karena itu, pada tanggal 3 Mei 1993, buruh PT CPS menggelar mogok kerja dengan Yudi Prakoso sebagai koordinatornya. Ada 150 dari 200 buruh perusahaan itu yang mogok kerja, Cis. Seperti diungkap dalam laporan investigasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia bertajuk Kekerasan Penyidikan dalam kasus Marsinah 1995. Pengorganisasian para buruh sebenarnya sudah direncanakan dengan matang, Cis. Beberapa hari menjelang mogok kerja,
Mereka membawa 12 tuntutan kepada PT CPS, yaitu yang pertama ada kenaikan upah pokok dari Rp1.700 menjadi Rp2.250. Yang kedua, penghitungan lembur sesuai keputusan menteri. Yang ketiga, penyesuaian cuti haid dengan upah minimum. Keempat, penjaminan kesehatan karyawan. Yang kelima, pengikutsertaan karyawan dalam program ASTEK, asuransi sosial tenaga kerja. Pembayaran THR 1 kali gaji. Yang ketujuh ada kenaikan uang makan dan transportasi. Dan yang kedelapan pembubaran unit kerja SPSI, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia di tingkat perusahaan. Hal ini dikarenakan SPSI merupakan satu-satunya serikat pekerja buatan pemerintah dan dikendalikan pemerintah. Yanto, salah seorang rekan Marsinah, menjelaskan bahwa kala itu reputasi SPSI buruk, Cis, dan nyaris selalu berseberangan dengan kebutuhan kolektif buruh. Lanjut ke yang kesembilan, pembayaran cuti hamil harus tepat waktu. 10. Penyamaan hak karyawan lepas pelatihan dengan mereka yang sudah bekerja 1 tahun. Yang ke-11, peniadaan pencabutan hak-hak karyawan yang sudah diberikan. Ke-12, pelarangan mutasi, intimidasi, dan PHK karyawan yang berunjuk rasa. Saat aksi mogok hari pertama, Yudo Prakoso, koordinator aksi, ditangkap, Cis, dan dibawa ke kantor Koramil 0816-04 Porong. Ketegangan perlahan mulai mengalir deras nih, Cis. Dia diinterogasi karena dianggap telah mengorganisir aksi pemogokan dan dituduh melakukan protes dengan cara yang mirip aksi Partai Komunis Indonesia. Prakoso yang tengah disibukkan dengan pemanggilan oleh aparat militer ini akhirnya membuat Marsinah yang memegang kendali pemimpinan protes para buruh, Cis. Tidak usah kerja teman-teman, tidak usah masuk, biar Pak Yudi sendiri yang bekerja, kata Marsinah, sebagaimana tercatat dalam elegi penegakan hukum. Yudi yang dimaksud adalah Direktur PT CPS Yudi Susanto, Cis. Pada 4 Mei 1993, aksi mogok kerja kembali digelar. Pihak manajemen PT CPS bernegosiasi dengan 15 orang perwakilan buruh, Cis. Dalam perundingan hadir pula petugas dari Dinas Tenaga Kerja, petugas Kecamatan Siring, serta perwakilan polisi dan Koramil. Pelibatan aparat negara dalam perundingan itu menimbulkan kecanggungan nih, Cis. Meski begitu, semua tuntutan akhirnya dikabulkan, kecuali membubarkan SPSI di tingkat pabrik, Cis. Pimpinan perusahaan menganggap hal itu menjadi kewenangan internal SPSI. Namun, di hari itu juga berdasarkan kronologi yang dirangkai oleh Komite Solidaritas untuk Marsinah KSUM, Yudo Prakoso, buruh yang dianggap dalam pemogokan, mendapat surat panggilan lagi nih dari Koramil Porong dalam surat bernomor B-1011V-1993. Prakoso diminta datang ke kantor Kodim 0816 Sidoarjo. Prakoso juga diminta untuk mencatat nama-nama buruh yang terlibat dalam perencanaan 12 tuntutan dan aksi mogok kerja. Esoknya, 5 Mei 1993, 12 buruh mendapat surat yang sama, Cis. Mereka diminta hadir ke kantor Kodim Sidoarjo menghadap Asi Intel Kapten Sugeng. Tapi, surat panggilan itu berasal dari kantor Kelurahan Siring yang ditandatangani sekretaris desa bernama Abdul Rozak. Aneh kan? 13 buruh itu dikumpulkan di ruang data Kodim Sidoarjo oleh seorang perwira, saksi Intel Kodim Kamadi namanya. Tanpa basa-basi, Kamadi meminta Prakoso dan 12 buruh lain mengundurkan diri dari PT CPS. Alasannya gak masuk akal, Cis. Yaitu tenaga mereka sudah gak dibutuhkan lagi nih oleh perusahaan. Kamadi dan Sugeng harus menyiapkan surat pengunduran diri yang menyatakan 13 buruh itu telah melakukan rapat ilegal untuk merencanakan 12 tuntutan dan aksi mogok kerja. Mereka dianggap telah menghasut buruh lainnya, Cis, untuk ikut protes. Karena berada dalam tekanan, akhirnya 13 buruh itu menandatangani surat pengunduran diri. PHK itu pun dilakukan, Cis. Bukan oleh pihak perusahaan, melainkan oleh aparat Kodim Sidoarjo. Berdasarkan laporan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, LSAM. Waktu itu, ketika hal itu terjadi, emosi Marsinah memuncak, Cis. Ketika tahu rekannya dipaksa mengundurkan diri, dia meminta salinan surat pengunduran diri tersebut dan surat kesepakatan dengan manajemen PT CPS. Sebab dalam surat kesepakatan itu, 11 dari 12 tuntutan buruh diterima, Cis. Termasuk poin tentang pengusaha dilarang melakukan mutasi, intimidasi,
dan melakukan PHK karyawan setelah aksi mogok kerja. Sambil meluapkan emosinya, Marsinah berkata, "Aku akan mengangkat Kodim dengan bantuan saudara-saudara yang ada di Surabaya," ucap Marsinah, merujuk koleganya yang bekerja di Kejaksaan Surabaya. Tanggal 6 dan 7 Mei 1993, setelah para buruh dipanggil ke Kodim, adalah libur nasional untuk memperingati Hari Raya Waisak, Cis. Esoknya buruh kembali bekerja, tapi tak ada satupun yang melihat Marsinah di tempat kerja atau dimanapun. Dan beberapa rekannya mengira bahwa Marsinah pulang kampung ke Nganjuk. Pada 8 Mei 1993, Marsinah ditemukan sudah tak bernyawa, Cis, di sebuah gubuk pematang sawah di Desa Jagong, Wilangan, Nganjuk. Jenazahnya ditemukan dan kemudian divisum Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk pimpinan Dr. Jekti Wibowo. Hasil visum et repertum menunjukkan adanya luka robek tak teratur sepanjang 3 cm dalam tubuh Marsinah, Cis. Luka itu menjalar mulai dari dinding kiri lubang kemaluan, labium minora, sampai ke dalam rongga perut. Di dalam tubuhnya ditemukan serpian tulang dan tulang panggul bagian depan hancur, Cis. Selain itu, selaput darah Marsinah robek. Kandung kencing dan usus bagian bawahnya memar. Rongga perutnya mengalami pendarahan kurang lebih 1 liter. Setelah dimakamkan, tubuh Marsinah diotopsi kembali, Cis. Visum kedua dilakukan tim dokter dari RSUD Dr. Sutomo, Surabaya, Cis. Menurut hasil visum, tulang panggul Marsinah bagian depan hancur. Tulang kemaluan kiri patah berkeping-keping. Tulang kemaluan kanan patah. Tulang usus kanan patah sampai terpisah, Cis. Tulang selangkangan kanan patah seluruhnya. Labia minora kiri robek dan ada serpian tulang. Ada luka di bagian dalam alat kelamin sepanjang 3 cm, Cis. Juga pendarahan di dalam rongga perut. Yah, nyaris sama, Cis. Separah itu mereka menganiaya Marsinah yang hanya menuntut hak-haknya dan rekan-rekannya, Cis. Kita masuk ke penyelidikan kasus Marsinah, Cis. Mengutip Wikipedia, pada tanggal 30 September 1993 telah dibentuk nih tim terpadu Bagorstanasda Jatim untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus pembunuhan Marsinah ini. Sebagai penanggung jawab tim terpadu adalah Kapolda Jatim dengan dan Satgas Kadit Reserse Polda Jatim dan beranggotakan penyidik, penyelidik Polda Jatim serta dan Intel Brawijaya. 8 petinggi PT CPS ditangkap secara diam-diam dan tanpa prosedur resmi, Cis. Termasuk Mutiari selaku kepala personalia PT CPS dan satu-satunya perempuan yang ditangkap. Mereka mengalami siksaan fisik mereka maupun mental selama diinterogasi di sebuah tempat yang kemudian diketahui sebagai Kodam 5 Brawijaya. Setiap orang yang diinterogasi dipaksa mengaku telah membuat skenario dan menggelar rapat untuk membunuh Marsinah. Pemilik PT CPS Yudi Susanto juga termasuk salah satu yang ditangkap. Dan 18 hari kemudian akhirnya baru diketahui Cis, bahwasannya mereka sudah mendekam di tahanan Polda Jatim dengan tuduhan terlibat pembunuhan Marsinah. Pengacara Yudi Susanto, Tri Mulya D. Suryadi mengungkap adanya rekayasa oknum aparat Kodim untuk mencari kambing hitam pembunuh Marsinah, Cis. Parah kan? Di pengadilan Yudi Susanto divonis 17 tahun penjara, Cis. Sedangkan sejumlah stafnya yang lain itu dihukum berkisar 4 hingga 12 tahun. Namun mereka naik banding ke pengadilan tinggi dan Yudi Susanto dinyatakan bebas dalam proses selanjutnya pada tingkat kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Mahkamah Agung Republik Indonesia membebaskan para terdakwa dari segala dakwaan. Bebas murni mereka, Cis. Putusan Mahkamah Agung RI tersebut setidaknya telah menimbulkan ketidakpuasan sejumlah pihak, Cis. Sehingga muncul tuduhan bahwa penyelidikan kasus ini adalah direkayasa. Kayaknya sih. Sampai saat ini tak jelas siapa pelaku atau orang yang telah membunuh Marsinah, Cis. Simpang siur. Negara tak pernah berani mengungkap dan bahkan terkesan melupakan. Marsinah memang mati, tapi api semangat perlawanan perjuangannya atas kesewengangan para pemilik modal terus abadi, Cis. Terima kasih telah menonton Ruang Kami. Bila kalian merasa bertambah informasi mengenai tempat, tokoh, dan peristiwa bersejarah yang terjadi di masa lalu, dukung kami terus ya, Cis. Dan sampai jumpa di Ruang Kami selanjutnya.